Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan untuk hadir dalam acara terkait dengan korupsi. Dalam hal ini mungkin akan disampaikan Pak Amar karena beliau seharusnya sedang mengikuti pelatihan pelopor untuk pemberantasan korupsi. Nah, Bapak dan Ibu, terkait korupsi ini sering kita dengar kata korupsi, tapi saya tidak yakin nih Pak Amar bagus kita paham betul dan apa yang disebut korupsi. Kadang-kadang kita selaku ASN maupun pegawai lingkungan ketiga SKB, jadi bukan hanya ASN ya, tapi pegawai ya, seluruh pegawai. Kadang-kadang kita sering mendengar, oh ada pejabat A, ada oknum B, ada yang kadang yang pegawai honorer seperti kasus di kita di Bangka Barat kemarin, itu pegawai honorer. Ya, terkena kasus korupsi. Kadang-kadang Bapak dan Ibu banyak yang mengatakan image di masyarakat, korupsi itu kesannya kita dapat uang. Padahal korupsi itu bukan hanya itu gitu. Jadi image yang ada itu, wah itu korupsi, pantas duitnya banyak, rupanya mendagang itu. Jadi kesannya itu korupsi itu selalu, oh ada uang yang kita peroleh. Sebetulnya tidak. Jadi ada ini sekedar pengantar, Bapak dan Ibu, nanti Pak Amar mungkin akan jelaskan. Korupsi itu berdasarkan undang-undangnya itu ada 3 unsur: kerugian negara, perbuatan melawan hukum yang pertama ya Pak Amar, ada kerugian negaranya, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dan ketiga-tiga ini harus terpenuhi baru bisa dikatakan tindak pidana korupsi yang ditangani secara khusus disebut tindak pidana khusus, bagian dari tindak pidana khusus. Nah, kadang-kadang kita melaksanakan tugas dan fungsi kita selaku pegawai pemerintah baik ASN maupun non ASN ini sangat dekat dengan korupsi ini. Maksud saya sangat dekat itu pekerjaan kita itu ada risikonya. Salah satunya mungkin karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, atau mungkin jangan-jangan ada juga yang sengaja melakukan itu. Tapi kalau dari apa yang selama ini terjadi, kalau cerita dari teman-teman yang pernah terkait kasus korupsi ini, rata-rata itu karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan. Nah, ada berbagai jenis korupsi yang ada, mulai dari pengadaan barang dan jasa, suap, segala macam, ya, termasuk penyalahgunaan wewenang. Bahkan sedikit cerita seperti Pak Amar menyampaikan, kadang-kadang Bapak dan Ibu tanda tangan, ya baik secara elektronik maupun manual, itu harus jelas apa yang kita tanda tangani. Karena saya punya pengalaman Bapak dan Ibu, ada pejabat di lingkungan pemerintah daerah, di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dia tanda tangan berkas dan ternyata karena tanda tangan itu dia terkenal, ya, ikut turut serta, padahal hanya tanda tangan berkas, berita acara serah terima pekerjaan. Ditanya, kamu periksa tidak? Tidak. Dia tanda tangan. Hanya bersepele. Lagi main bola, didatangin, Pak tanda tangan. Kalau ada tanda tangan, tidak cair duitnya. Karena demi kawan tanda tangan. Akhirnya kena masuk 1 tahun. PNS-nya stop, diberhentikan dengan tidak formal. Ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, biar kita tidak terjebak hal-hal seperti itu, mohon Bapak dan Ibu bisa mendengarkan supaya apa yang disampaikan Bapak nanti, ya, supaya kita tidak ada ketakutan di kita untuk tindak pidana korupsi, tidak ada lagi kekhawatiran Pak Amar, dan kita bisa melaksanakan tugas kita dengan tenang. Barangkali ini Bapak dan Ibu sekali lagi mohon untuk diikuti kegiatan ini yang akan disampaikan Pak Amar, ambil manfaatnya, ambil intisarinya, kita jadikan modal untuk kita bekerja. Barangkali itu saja penyampaiannya, dan selanjutnya kami mohonkan Pak Amar untuk menyampaikan wajibnya terakhir BP3 SKB melawan korupsi. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Sekdes atas arahannya, atas
dikasih judul tuh biar agak lebih menggelegar gitu ya. DP 3 SKB melawan korupsi. Ini salah satu unit kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti diklat dari hari Kamis kemarin. Dan ini insya Allah akan menjadi portofolio pada saat akan sertifikasi di tanggal 2, 3, dan 4 bulan Juni. Nah setelah sertifikasi uji kom, nah itu kalau lulus baru dinyatakan sebagai penyuluh anti korupsi. Begitu Pak Indra. Baik, mungkin saya berdiri ya lebih enak kali ya. Nah ini sebelum tadi aksi sudah diisi Pak Ibu ya. Biar bisa nonton juga di sini. Oke, baik, terima kasih Pak Firdaus. Yang datang awal ini saya ingin berbagi nih, 3 datang pertama. Yeah. Siapa yang pertama? Siapa tadi pertama? Yang pertama, ini memang harus ada kejujuran. Tidak jujur ya. Jujur. Siapa? Yang Hadi. Pak Yan Hadi. Itu Gani. Yang kedua siapa yang kedua? Sopi. Sopiana. Yang ketiga? Suryani. Suryani. Oke, terima kasih Hadi. Begitu gue. 3 pertama itu cendera mata dari KPK. Jadi kami dibagikan klasifikasi. Dengan kunci. Baik, rekan-rekan semua ya. Tadi terkait dengan judul sudah saya sampaikan maksudnya apa. Kemudian, nah ini kita pantun dulu. Tolong dicatat ini. Budaya anti korupsi harus digelorakan dengan menaati hukum secara utuh. Salam pembuka saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya pikir nggak akan perkenalan ya. Insya Allah sudah saya kenal. Nah ini daftar materi hari ini insya Allah tidak lama. Dari 10 materi ini, dari dasar hukum, pengertian, delik, perbedaan identifikasi, bahaya dan dampak korupsi, pengertian dan sampai referensi, role model, instansi individu yang anti korupsi. Nah ini materi ini mungkin kita agak sedikit awam apabila kita memang belum pernah membaca atau mendengar terkait dengan korupsi. Nah ini biar semangat nih Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, yes gitu ya. Mulai ya. Semangat pagi, yes. Oke, terima kasih. Oke, ini ada dasar hukum. Dasar hukum ini sebetulnya Bapak Ibu ya terkait dengan korupsi. Sebetulnya sejak Stadblak ya. Jadi pada saat itu kita masih dijajah tahun 1915 Stadblak. Kemudian akomodir di KUHP, di undang-undang terkait dengan KUHP. Kemudian setelah KUHP itu masih periode Orde Baru, itu saya belum lahir tuh, sekitar tahun 71 saya belum lahir. Itu ada undang-undang terkait tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang di nomor 3. Kemudian yang paling firm, saya ambil info nih pada saat momen reformasi. Nah reformasi itulah kemudian salah satu amanah dari reformasi itu ada berapa ya tuntutan reformasi. Salah satunya itu pemberantasan korupsi dan harus ada lembaganya. Makanya di dalam itu di TAP MPR nomor 9 Romawi MPR 1998 itu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKR. Kemudian itu diturunkan ke Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKR. Nah kemudian turun lagi itu di 2001 ini perubahan atas 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian PP-nya terus lanjut itu kemudian di nomor 9 itu Bapak Ibu itu ada Permen Ristek Dikti. Nah itu ada kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah ini sudah mulai di dunia pendidikan.
Nah ini terkait dasar hukum ini spill nih, nanti kita ada pretest Bapak Ibu. Nah, salah satu soalnya ada di sini nih. Ya kita lanjut. Nah sebelum kita live pretest kita ada video dulu nih sedikit. Ini video saya ambil dari YouTube, mudah-mudahan bisa masuk. Ini tadi kita coba bisa ini. Dua layar. Tutup dulu, boleh ya? Oh, udah sayang sekali itu video. Dibantu Pak Ustaz. Bisa bantu nih, bisa bantu video. Ini videonya cukup menarik Bapak Ibu. Keluar dulu. Atau keluar dulu ya? Keluar dulu. Keluar dulu. Ahli komputer kalau itu ahli komputer saya. Dibuka manual. Karena itu pakai dua layar. Itu dari sana. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini yang paling seandainya gitu ya, tidak terjadi korupsi dan uang itu ada dan untuk pembangunan Bangka-Belitung dan itu diserahkan untuk kesejahteraan Bangka-Belitung. Seperti ini yang kurang lebih posisi Bangka-Belitung. Bahkan lebih dasar daripada daerah mana di daerah Timur Tengah. Ini setiap orang memiliki mobil sport. 200 Semua dapat. miliar. Itu sekarang 300 T. Jadi masing-masing kita memiliki luar biasa dengan kapal penyeberangan segala macam. Ya, oke, itu kalau tidak terjadi dan uangnya ada gitu. Tuh Bali kan bagus. Pulau ketawa kayak kayak di Eropa sana ini. Pada sekali pergi Pulau Ketawa tempat mancing tuh Pak. Nah ini Bapak Ibu, mohon untuk diambil HP, kita pretest dulu setelah nonton video. Bisa ya? Nah di scan, pretest ini satu soal apa adanya. No, apa di internet? Oke. Scan ya, di Google aja bisa di Google ya. Google. Ini pretest ini ada 10 soal, nanti apa adanya. Ini ada hadiahnya. Iya. Ada hadiahnya. Oke. Abang dah dia harus anu. Di belakang bisa masuk. Bisa. Oke, dapat. Oke. Bisa ya. Udah masuk struktur. Kalau nggak bisa, udah. Kok enggak masuk? Ini tadi ada salah satu dari skill di awal tadi. Tes. Tapi tes. Pakai Google. Jangan Google pakai itu bisa ada aplikasi. Jangan pakai yang anu. Yang kalau bisa dipakai Pakai Google. Word. Jangan pakai Word. Ya. Bisa. Tuh, Saya. diklik beleng yang ada ininya. Di dinas. Oke, bisa masuk Bapak Ibu ya? Bisa ya? Nah, boleh tuh. Langsung diisi ya, langsung diisi. Yang di WA. Ini udah scan semua kan? Ada yang belum? Oke, langsung ya. 2039. Kan umurku beda hafal. Umur kalau ada tahun ini ya Allah. 25 tahun ya. Bebas usia bebas. Jangan yang atas, yang bawah Bu. Yang atas. Dimudah dikit. Oh.
undang. No, udah di Jangan tadi. diskusi soal itu. Undang-undang. Lakukan ini yo. Oke, udah Bapak Ibu. Enggak merhati pula undang-undangnya tadi ya. Boleh berbeda. Ini pretest. Undang berapa sih? Bebas. Apa yang kita ketahui dulu, insya Allah. Silakan Pak Asrul, boleh masuk. Silakan. Boleh. Ini masih ada kursi di samping Pak Yan ada, di samping Pak Sekis ada sana. Silakan. Sini. Ya. Oh, nyala di telepon, baru masuk bentar. Iya. Pasti nggak apa. Ya udah ya. Jangan dipikir banyak-banyak, apa adanya aja. Salah semua juga nggak apa-apa. Itu lebih baik kalau Bapak Ibu. Oke, kita harus segera mengetahui apa yang harus kita isi nanti. Nanti setelah post test, nanti setelah materi ada pretest dan evaluasi. Oke. Pastor boleh sekali? Dah? Masya Allah, ini serius. Dah? Susah lagi semua. Insya Allah kalau kita menyimak nanti materi insya Allah bisa mengisi semua. Ya. Udah, saya lanjut materi ya. Untuk menghemat waktu. Baik. Nah ini terkait dengan korupsi, pengertian faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Menurut Undang-Undang 31 tahun 99 Junto 20 2001 pengertian korupsi setiap orang. Nah ini kata kunci Bapak Ibu, setiap orang ya yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan catat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu ya, diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan pengertian korupsi. Ini ada beberapa kata kunci di dalamnya. Itu menjadi delik nanti. Kemudian menurut Transparansi Internasional, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nah itu ada tiga macam. Ini pernah juga saya sampaikan pada saat apel ya terkait dengan ini. Yaitu terdiri grand corruption, petty corruption, dan political corruption. Nah yang paling ringan itu petty corruption, ringan-ringan saja nih, kayak pelayan publik. Kalau di kami ini ucapin, nah itu dengan masyarakat yang ingin berurusan dengan kita. Dan itu dikit gitu kan, biar lancar segala macam. Nah itu petty corruption. Nah yang tingkat itu grand corruption. Mereka biasanya sudah memiliki jabatan tinggi dengan kerjasama dengan pengusaha, biasanya mereka kong kali kong. Nah itu levelnya agak sedikit lebih tinggi. Nah yang paling mengerikan Bapak Ibu political corruption. Pelakunya ini yang pemegang kebijakan. Jadi dia sudah di awal perencanaan juga udah berniat gitu. Kemudian merencanakan, kemudian tuh melakukan penyalahgunaan sehingga merugikan keuangan negara. Ini political corruption. Ini sudah terjadi Bapak Ibu di Indonesia. Political corruption.
Kemudian selanjutnya, nah ini berdasarkan teori ya, faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Menurut Donald Tracy, fraud triangle segitiga, fraud ini fraud ini yang jelek korupsi lah, fraud triangle. Itu terdiri dari 3, pressure, rasionalisasi, dan opportunity. Jadi pressure ini tekanan baik dari internal maupun eksternal. Kalau internal ini kebutuhan Bapak Ibu. Yang tadinya kita memiliki HP Oppo pinginnya naik ke Samsung. Dari Samsung nggak puas mau ke iPhone. Nah ini pressure dari eksternal. Biasanya dari eksternal juga. Eksternalnya dari lingkungan kita. Dari lingkungan kita, mungkin dari pimpinan kita, itu jadi faktor eksternal. Kemudian kesempatan ini memang ada celah gitu, ada peluang besar yang jarang terjadi nih. Nah kadang-kadang mereka mengambil kesempatan itu. Kemudian rasionalisasi ini pembenaran ya. Jadi biasanya kita melakukan alasan-alasan pembenaran terkait dengan tindakan korupsi. Misalnya ada celah, nggak ada yang mati lah dengan fraud kita gitu ya. Jadi kita ada alasan-alasan pembenaran untuk melakukan hal yang fraud tadi. Yang mengakibatkan itu masuk kategori korupsi. Kemudian kalau dari Jack Gone itu teori Gone, G-O-N-E. Nah di situ greed atau keserakahan atau keratusan. Kemudian yang keduanya kesempatan, opportunity. Sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi yang berkaitan keadaan organisasi, instansi atau lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Nah, fraud tadi kecurangan Bapak Ibu. Kemudian need, kebutuhan sikap mental yang tidak pernah cukup. Nah ini tidak pernah cukup. Kita tetangga ada lebih dikit, wah TV-nya lebih besar, saya pikir TV lebih besar. Ada mobil yang rodanya 3, saya pikir rodanya 4. Nah ini bentar lebar. jadi tidak pernah cukup. Kemudian ada exposure. Nah exposure ini ada tadi dalam pretest ya. Hukumannya tidak menjerakan Bapak Ibu. Hukuman tidak menjarakan, hukuman yang tidak mempenjara pelaku maupun orang lain, dan tidak ada efek. Nah inilah teori dan faktor-faktor penyebab terjadi korupsi. Nah ini gambarnya Bapak Ibu, mobil mewah. Ini kasus yang di Banten nih, Ada motor, ada mobil segala macam. Itu orangnya, pelakunya, penyelenggara negara. Ini genit atau greed? Keserakahan Bapak Ibu ya. Keserakahan, keratusan. Jadi nggak pernah, dia udah sebetulnya dengan mobil satu ya cukup sebetulnya, tapi dia nggak cukup dengan mobil. Mereknya pun ditingkatkan, jadi yang merek-merek yang luar biasa mewah. Nah ini trik dari Bapak Ibu. Jadi korupsi itu kalau kita di undang-undang korupsi itu ada 30 jenis korupsi. Jadi ada dari pasal 2 sampai pasal 15 itu menyebutkan korupsi ada 30 jenis. Nah dari 30 jenis korupsi ini itu dikelompokkan menjadi 7 besar terkait dengan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan seperti disampaikan Presiden kan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah ini pasti sudah menyinggung tadi. Dan gratifikasi. Nah kadang-kadang kita nih nanti gratifikasi apa sih, pemerasan apa sih, suap apa sih? Nanti kita di slide selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini delik-deliknya. Kalau kita bisa buka undang-undangnya, mungkin ini lewat saja ya. Karena ini ada pasal tentang suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, ya. Korupsi. Nah, ini Kasih suap. gratifikasi dan pemerasan dan suap. Kalau gratifikasi itu memberikan sesuatu yang disertai niat akan mendapatkan keistimewaan.
itu bisa di kemudian hari Bapak Ibu, bukan saat ini, bukan jangka pendek. Kalau kunjung ada korupsi lah. Dari pejabat Opini korupsi. atau petugas yang juga mempunyai niat dan kepentingan akan sesuatu, sehingga di kemudian hari, di kemudian hari akan memberikan keistimewaan kepada yang memberi. Pemberi dan penerima bisa dipidana. Kita nggak terasa Bapak Ibu gratifikasi ini. Biasanya di pelayanan ya, perizinan atau itu yang masyarakat yang mengurus KTP ini bawa gorengan misalnya. Setiap kali dia datang bawa gorengan. Nah ini udah menanam apa jasa baik ya. Jasa baik. Nah suatu saat pada saat dia ada kesulitan, dia akan mungkin tuh pemberian yang diberi. Jadi kita tidak kuasa untuk menolak. Nah inilah yang kayak gini yang ditanam itu gratifikasi Bapak Ibu. Secara pelan. Kalau tingkat lain udah mau ke Jakarta ya besok ya, nah ini tiket. Nah itu padahal nggak ada urusan, kita nggak kenal, nggak ada urusan sama sekali dengan dia. Dia pun belum pernah berurusan dengan kita. Dia ngasih tiba-tiba ngasih tiket fasilitas itu. Kemudian pemerasan Bapak Ibu, pemberi layanan memaksa. Ini pemerasan nih. Biasanya ini pegawai ya. Pemberi layanan memaksa untuk mendapatkan imbalan dari pengguna layanan jika ingin dipermudah meskipun melanggar prosedur. Nah ini pemerasnya yang dapat pidana. Kemudian suap. Nah suap ini penerima layanan memberikan imbalan kepada petugas atau pejabat pemberi layanan agar urusannya menjadi lebih cepat dan mudah. Niat jahat ada pada pemberi suap, namun keduanya bisa dipidana. Jadi suap nih, ingin urusan cepat, lancar, ingin disemewakan, dia ngasih suap dulu nih. Nah biasanya ada transaksi di sini. Ada transaksi. Tapi kalau aku ngajak kawan-kawan makan rumah, pas suap Pak, Pak. Beda, itu nanti ada di tahun dulu. Nanti kita jelaskan. Belum cutinya nanti. Belum sampai ke sana. Nah ini gratifikasi atau budaya sih, gitu kan? Kita ngasih oleh-oleh, saling berbagi, hadiah dengan tetangga. Itu masuk budaya ketimuran atau gratifikasi ini? Budaya. Kita cek list. Memberikan hadiah kepada pegawai negeri. Gratifikasi atau budaya? Budaya. Nah ini gratifikasi. Nah inilah kita pegawai negeri. Nggak boleh terima hadiah dari siapapun. Itu masuk kategori gratifikasi. Berbagi kepada mereka yang tidak mampu. Budaya, alhamdulillah. Hadiah setelah bagi rapot atau ujian skripsi. Gratifikasi. Budaya. Alhamdulillah. Menerima hadiah dari tetangga. Jadi tidak boleh pegawai negeri terima hadiah. Pegawai negeri berprestasi tidak boleh terima hadiah. Segitiga ya, segitiga suap, gratifikasi dan pemerasan. Gimana? Jadi ini penyuapan, ini ada transaksional. Kemudian gratifikasi itu pasif sifatnya kita nih. Kita sebagai pegawai itu pasif. Nah kalau pemerasan itu kita pegawai aktif, kita yang meras, kita yang minta, kita yang menentukan. Nah itu pemeras segitiga suap, gratifikasi dan pemerasan. Kemudian bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Ini ada 7 bidang atau sektor. Baik, terima kasih Pak Sekretari. Yang terdampak akibat korupsi. Ini yang pertama ekonomi. Ekonomi ya ini ya kita anggaran kita kan itu karena banyak hutang ya. Jadi anggaran kita punya hutang ini ya, itu salah satu perbuatan korupsi ini dampaknya. Kemudian sosial dan kemiskinan. Nah ini paling yang membuat kita menderita itu masyarakat ini dampaknya ke sosial dan kemudian birokrasi, pemerintahan, politik, demokrasi, kerusakan lingkungan, pertahanan, keamanan, penegakan hukum. Ini sebenarnya bisa saya uraikan, mungkin waktu kurang banyak ya untuk saya uraikan satu persatu terkait dengan ini. Misalnya kita contoh ini lah politik dan demokrasi lah. Ini kan dalam waktu dekatnya ada pemilu ya. Nah ini pasti akan terjadi ini Bapak Ibu. Politik dan demokrasi. Kepala daerah itu pasaran yang kalau di Bangka Belitung ini itu minimal 8M. Ini saya dengar sendiri dari calon nih. 8
8M, bahkan sudah menyiapkan 12M untuk dicalonkan. Ini kepala daerah ini, kabupaten kota, belum gubernur. Gubernur saya belum dengar. Ini dari kabupaten kota ini, itu politik dan demokrasi. Jadi mereka udah ngasih dulu nih. Begitu menjabat terpilih, nah itu habis kita. Ya, nah ini contoh tadi. Ini nenek-nenek ini dia cacat, kan lumpuh. Kemudian di Papua itu terkenal kaya Bapak Ibu, banyak emas di bawahnya. Kemudian ini di DKI ini jual beli lahan perkuburan. Kuburnya fiktif Bapak Ibu, dibuat dulu tuh nisannya, namanya. Ternyata kosong, nggak ada jasadnya. Tapi ditarik ini 3 juta sampai 7 juta. Kemudian itu ketika lihat yang bawah. Anak-anak tuh ada 7 anak, 2 diantaranya pergi sekolah nih. 5-nya lulus. Ini dampak korupsi ini. Dampak dalam sektor apa nih? Dalam apa nih? Gambarin. Dari sosial dan kemiskinan. Nah ini dari birokrasi dan pemerintahan nih. Daftar tunggu haji kita berapa tahun Pak Ibu? 30 tahun. Bahkan ada yang lebih tuh di daerah Sulawesi. Sampai 36 tahun tuh bantai. 36 tahun Pak Ibu. Nabung sekarang 36 tahun baru kita berangkat. Ini istri dan keluarga, staf khusus menteri dan adiknya, ajudan, pegawai pribadi, sekretaris menteri, wakil sekretaris menteri, staf TU berangkat haji tanpa mengeluarkan duit, masuk dalam PPIH yang pernah diikut oleh Pak Ustadz. Itu tuh kemenang. Kemudian nih jual beli jabatan. Ini ada di Pemda Klanten ya, bukan di Jawa, ini Klanten. Tuh harga tarifnya tuh. Untuk menjadi kepala sekolah SD kisaran 75 juta sampai 125 juta. Kebesaran SD. Nah ini dampak dalam sektor apa nih Bapak Ibu? Pendidikan. Dari birokrasi dan pemerintahan. Oke, ini pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Yang tadi yang seperti disampaikan di atas ya teman-teman. Biaya korupsi diartikan sebagai dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Biaya ini termasuk ongkos pencegahan korupsi. Proses hukum pelaku korupsi mulai dari penyidikan hingga pengadilan. Bahkan biaya yang menghidupi koruptor di penjara itu masuk biaya sosial. Nah, unsur-unsur biaya sosial korupsi dari menurut metodologi Brand dan Price itu biaya antisipasi terhadap korupsi. Ini biaya untuk pencegahan. Seperti pendidikan, sosialisasi seperti ini. Ini kan mengeluarkan biaya nih atas biaya KPK nih penyelenggaraan cuti. Bukan ini ya. Itu untuk antisipasi. Kemudian biaya akibat korupsi. Itu kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Kemudian biaya reaksi biaya yang muncul selama proses penyelesaian perkara. Yang tadi ya, penyelidikan sampai vonis. Nah, yang dibanggakan itu Bapak Ibu, yang 271 yang sangat terkenal itu tadi, itu sampai 300 ya malah. Itu salah satunya hitung seperti itu, kerusakan lingkungannya. Nah ini strateginya. Bagaimana sih menghadapi korupsi? Ini strategi ini. Itu ada 3, disebut trisula anti korupsi, dari penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan itu APH lah tugasnya, APH, polisi ya, kejaksaan yang KPK sendiri. Itu untuk menakuti ada efek jerahnya. Jadi biar pelaku dan calon pelaku itu takut melakukan tindakan korupsi. Kemudian kesempatan pencegahan ini itu tadi menutup celah terjadinya korupsi. Biasanya dengan memperbaiki sistem ya. Kita diminta untuk memperbaiki sistem melalui SOP segala macam, itu salah satu untuk pencegahan. Nah, kemudian pendidikan Bapak Ibu. Pendidikan ini salah satunya yaitu tadi kita menanamkan seperti kegiatan kita hari ini, kemudian di dunia pendidikan menanamkan kebiasaan baik. Mulai jujur gitu. Dengan kata satu jujur saja. Kita anak-anak sekolah kita pada saat SD gitu ya, pas mau ulangan pasti kita pesan kan, yang jujur enak, jangan contek ya segala macam. Itu kita menanamkan. Itu pendidikan. Jadi mulai dari kita, dari keluarga kita, dari diri kita, untuk mendidik gitu ya, agar setiap orang bisa membawa perubahan di keluarga.
di tempat kerja dan di lingkungan masing-masing. Begitu Bapak Ibu terkait dengan strategi. Nah ini kita kenapa sih diminta buat SOP kan kemarin baru-baru ini kan kita buat untuk SP-nya, SOP-nya. Itu salah satu untuk mencegah. Biasanya yang paling penting itu di pelayanan publik, perizinan atau di pembuatan izin capil ini wajib ada nih Bapak Ibu. Terkait dengan transparansi biaya kan kita masukkan juga kan biaya gratis gitu ya. Nah ini dari melalui pendidikan. Ini tertuang dalam undang-undang KPK ya. Jadi pendidikan itu dari usia dini berbasis keluarga sampai dengan masyarakat. Ini pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, nah ini terlambat masuk kerja. Siapa nih dari kita nih? Masya Allah, iya. Nah ini. Kemudian dulu waktu kita kuliah, ya. Waktu kita kuliah itu benar nih. Pada saat masuk kelas, apa kata dosen? Silakan tutup pintu dari luar, begitu ya. Diusir kita waktu itu. Tapi begitu giliran dia biasa, malam lah. Dosen kan banyak kerjaan, gitu kan. Itu dari dunia pendidikan. Kemudian guru pada saat siswanya mau ulangan, biarin aja lah, biar nilai sekolah kita tinggi. Itu pembiaran. Nah ini dari antri Bapak Ibu. Antri apapun yang terjadi tetaplah antri. Ini budaya antri di kita ini memang parah nih Bapak Ibu. Jadi mulailah dari sekarang antri gitu. Dalam hal apa aja nih? Tetap antri. Ya. Kita nggak masuk ke daerah nih. Ya. Nah ini referensi pengukuran tingkat korupsi. Beberapa indikator yang dijadikan referensi dalam mengukur tingkat keberhasilan memberantas korupsi di Indonesia. Setidaknya ada 3 indikator pengukuran, yaitu IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Ini dari hasil survei persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di satu negara. Nah ini dari internasional Bapak IPK menilai satu negara. Nilainya mungkin bisa di browsing ya, nilai Indonesia saat ini. Kemudian IPA, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Ini merupakan hasil survei persepsi kebiasaan masyarakat ketika mengakses pelayanan publik. Ini oleh BPS. Misalnya kita permisif nggak sih dengan korupsi, ini dipakai, gitu. Nah, kemudian SPI ini lagi sibuk-sibuknya nih para sekretaris terkait dengan SPI ini survei penilaian efektivitas untuk mengukur dan menilai pengelolaan anggaran efektivitas upaya pencegahan korupsi pada kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah. Ini SPI. 3 ini menjadi indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Jadi SPI itu KPK, kemudian IPK tadi itu dari Transparansi Internasional, dan Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK itu BPS, itu yang melakukan survei. Jadi ketiga ini menjadi indeks ya keberhasilan pemberantasan korupsi di satu negara, di Indonesia. Nah ini yang penting sekali Bapak Ibu. Jadi upaya kita untuk integritas ini yang pengertiannya kesesuaian antara pola pikir dan hati yang luhur, perkataan yang benar dan lisan yang jujur, dan perbuatan yang baik dari jiwa yang tulus. Nah ini sama lah dengan iman ya. Iman kita ini kayaknya sebanding dengan integritas. Pada saat iman kita tinggi, integritas kita juga tinggi. Begitu iman kita drop, integritas kita drop. Jadi ini perlu ada pemeliharaan gitu. Pengecasan gitu integritas kita. Kayak iman lah. Iman tinggi, kadang rendah, kadang malas, sholat, gitu parah ini. Nah ini kayak gini, integritas itu kurang lebih seperti itu. Nah nilai-nilai anti korupsi ada 3 aspek Bapak Ibu. Aspek inti, sikap, dan etos kerja. Nah yang inti ini jujur, disiplin, tanggung jawab. Kemudian sikap, adil, berani, dan peduli. Kerja keras, mandiri, dan sederhana. Nah ini nilai-nilai anti korupsi inilah yang akan memelihara kita, yang menjaga integritas kita. Apabila kita ada internalisasi di diri kita ada dari 3 aspek ini, insya Allah kita akan terjaga integritas dan keimanan kita. Ini seperti baju yang saya pakai nih, Jumat bersepeda kakak. Ini singkatan akronim dari itu.
Ya, Jumat bersepeda kan, biar mudah gampang mengingat aja. Jujur, ada ya. Mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, empati, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Ada semuanya. Ada lagi nggak kalau Terbatas. Nah ini kita punya toko Bapak Ibu. Indonesia ini sebenarnya banyak sekali toko yang kita ada perlu jadi panutan. Seperti itu ya, gambarnya ada kan nggak yang pojok kanan atas. Itu Jaksa Agung R. Suprapto. Kemudian ini Bung Hatta siapa sih nggak kenal? Kemudian ini siapa nih? Polisi. Pak Gubeng ya. Polisi jujur. Nah, pada saat Pak Gubeng ini, dia sebelum jadi Kapolri ya, sebelum dia menjadi Seskap, dia kan diangkat menjadi Dirjen Imigrasi. Dan alhamdulillah istrinya itu punya toko kembang Bapak Ibu. Jadi punya toko kembang. Polisi jujur, Pak. Salah satu ya, ada 3 polisi jujur. Ini salah satunya. Polisi tidur satu. Nah, toko kembang ini tadi Bapak Ibu, sehari sebelum pelantikan, dia meminta istrinya untuk menutup toko kembang tersebut dan tidak berjualan lagi. Ditanya istri kenapa? Ini usaha kita gitu kan. Kata suaminya, saya khawatir nanti kalau saya pelantikan banyak rekanan dari imigrasi ini akan membeli kembang dan memborong kembang ini untuk ucapan selamat dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi dia tutup selamanya toko kembang. Itu Pak Gubeng ini Bung Hatta. Bung Hatta itu sepatu ya. Kita mungkin udah pemilihan ada ceritanya dia nggak mampu beli sepatu beli. Sepatu itu ada gambarnya, disimpan gambar sampai ayah-ayahnya nggak kebeli, kesedih saya. Mesin jahit tuh Bapak Ibu, mesin jahit. Nah pada saat mesin jahit ini istrinya nabung nih, sepeser. Dilalanya pada saat itu Indonesia akan memotong nilai uang dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Uang yang ditabung tadi itu nggak dikasih tahu, besoknya akan ada apa istilahnya pemotongan nilai mata uang itu. Bung Hatta nggak menceritakan sama sekali ke istrinya akan rencana pemerintah pada saat itu. Nah pada saat hari esoknya diberlakukan, itu uang yang ditabung istri itu nggak ada lagi harganya, nggak kebeli. Itu singkat mereknya. Kita ada di rumah dulu ya. Pak Suprapto juga tuh Jaksa Agung kita. Jaksa Agung kita ini anaknya dikasih gelang emas, disuruh kembalikan. Ini tokoh panutan kita. Masya Allah banyak sekali di Indonesia. Ini baru 3 saja yang saya tampilkan. Dan itu tokoh. Nah ini pegawai biasa kan kita Bapak Ibu. Itu KUA dua-duanya mendapat penghargaan dari KPK karena dia apa? Melaporkan gratifikasi yang dia peroleh. Jadi dia kan datang nih mau menikahkan ya, mau menikahkan ke rumah atau kemana, kan ada biayanya tuh. Biayanya berapa tuh? 600-an ya, 300-an, 600-an. Nah ada yang masih lebihnya nggak banyak Bapak Ibu, 10.000, 20.000 gitu. Walaupun 10.000 tetap mereka laporkan ke KPK. Ini sangat gampang melaporkannya melalui ada channel ya untuk melaporkan gratifikasi. Ini mereka sehingga mereka diundang ke KPK untuk mendapat penghargaan. Nah kemudian dari instansi Bapak Ibu yang paling berhasil itu kita lihat KAI ya, KAI itu yang gambar di atas kereta, gelantungan sampai itu resiko tinggi sekali nyawa. Hanya dalam sekejap. Siapa dulu kemarin? Jonan ya, berhasil untuk menjadi tertib. Hanya hitungan bulan Bapak Ibu, pada saat Februari 2006 itu KAI rugi ya 83,4 M. Kemudian begitu diperbaikan dengan hal-hal yang ini yang sebelah kanan. Di Desember tahun yang sama itu langsung mencapai profit 153,8 M. Luar biasa. Dan 2014 profit hampir 1 triliun. Kemudian hasil parkir yang dikelola, kalau kita biasanya kalau komuter ya, jadi dari Depok ke Jakarta gitu ya, itu biasanya kita nggak mau macet kan, kendaraan mobil atau motor kita parkir lagi ya. Kemudian kita dari stasiun Depok itu kita ke Jakarta naik kereta. Nah parkir itu dikelola dari 3 juta per hari menjadi 100 juta per hari.
Itu perbaikan, reformasi yang paling sukses instansi KAI. Kita udah banyak banget cerita terkait dengan itu. Nah, ini dia. Ini Bahrul Ulum juga sangat terkenal Bapak Ibu ya. Pernah apa jabatan dia? Menteri apa dulu? Menteri Kumham, menggantikan Pak Yusril ya. Tapi hanya berapa bulan Bapak Ibu. Kemudian diganti, dia langsung menjadi pejabat, menjadi jaksa agung. Jaksa agung juga ternyata nggak lama, hitungan bulan Bapak Ibu. Dan beliau kalau nggak salah pada saat mau kunjungan ke kemana luar negeri lah, beliau sakit kemudian ini juga nih luar biasa nih orangnya, integritasnya. Jadi kata beliau begitu, banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang. Kenapa? Karena banyak teman yang sama-sama salah. Salah. Tenang aja gitu. Tapi kata Bahrul menjadi benar. Beranilah menjadi benar. Meskipun sendirian. Gitu. Kita banyak lah yang pelayannya juga terkait dengan bos-bos harus baik. Terakhir, pantun apa nih? Makan daun es selasi. Cakep. Sambil makan kue putu, mantap. Demikian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, waktu kita berapa menit lagi Pak Paul? 4 menit lagi. 4 menit. Nah, kita taksir. Untuk tanya jawab nih. Satu pertanyaan saja mungkin ya. Kita diskusi. Bukan bertanya, kita diskusi. 14 menit. 14 menit lagi Pak. 14 menit. Sampai jam berapa 14 menit Pak? Sampai sejam. Sejam. Boleh, kita waktu sedikit ini kita bisa diskusi waktu itu, sharing-sharing. Mungkin ada yang ditanyakan, syukur-syukur enggak nih, udah paham? Kalau udah paham nih, kita isi lagi nih. Mungkin boleh, sambil mungkin kita diskusi. Ini Bapak Ibu tolong di-scan juga untuk post-test terkait materi. Mungkin ada gambaran sekilas ya. Oke, Pak Bos, silakan. Pak, buat sekarang sinting nih. Silakan. Pak semuanya saya mau bertanya. Sedikit pertanyaan. Ini sebelum saya bertanya, saya minta maaf dulu ya sebelumnya. Mungkin ada yang nyinggung perasaan atau apa, tapi saya nggak ada maksud ke situ. Saya ingin bertanya karena kurang tahu. Gini Pak. Kita diskusi Pak ya. Diskusi. Kita ini sudah digaji pemerintah. Gaji tunjangan. Tapi kita mempunyai justru sebuah jabatan. Kemudian kewajiban jabatan. Kita punya jabatan itu kemudian kita diminta untuk menjadikan narasumber atau mengisi suatu materi. Ya. Nah, kemudian itu ada bayarannya. Iya. Apakah itu suatu korupsi atau bukan? Oh gitu. Nah, saya ingin nanya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita sudah ada gaji, sudah ada tunjangan, dan ada jabatan. Kemudian kita diundang sebagai narasumber. Ada honornya dong. Iya. Nah, itu. Ya. Itu termasuk korupsi itu enggak? Nah, sepanjang diatur Pak Ferry itu kan ada aturannya. PMK ngatur, Pergub ngatur. Sepanjang ada aturannya, sah Pak Ferry. Yang nggak boleh itu honornya lebih-lebihin gitu. Atau malah yang simulaku, honornya harusnya 9 juta misalnya, kita kasih 8 juta. Nah itu korupsi Pak Ferry. Ya, sepanjang sesuai dengan aturan regulasi yang ada berlaku pada saat itu sah. Itu ya, bisa jawab ya. Oke, ini pertanyaan pertama nih. Saya ada hadiah juga nih. Tapi hadiahnya habis nih. Habis ya. Ada lagi? Atau ini sekalian saya sambil berjalan. Silakan Pak Yan. baik, terima kasih. Master ya, Pak Master. Master itu masih terus belajar. Baik, sebenarnya memang masalah korupsi ini memang masalah yang cukup pelik ya Pak ya. Kalau kita lihat memang jadi kasus di
yang lagi booming, misalnya 271, itu kan luar biasa. Kalau dibandingkan dengan uang yang ditarik oleh Muhammadiyah misalnya cuma 15 triliun dibandingkan dengan 200, ini luar biasa. Muhammadiyah aja semuanya uang 15 triliun aja sudah bisa menghidupi kampus-kampus dan rumah sakit dan usaha-usaha yang lainnya. Kemudian saya menarik yang Burhanuddin Lopa tadi. Memang ada sebuah ilmu baru sekarang ini, nilai kebenaran baru, Pak. Nilai kebenaran baru itu seperti yang dicetuskan oleh Pak Dahlan Iskan, bahwa sesuatu itu jika tidak ada yang mengingkari maka dianggap suatu kebenaran. Hampir sama lah bahasanya sebenarnya. Tapi mungkin jadi suatu pertanyaan kita, dari sekian banyak kasus-kasus ini dan sosialisasi yang dilakukan, tapi korupsinya tetap saja, Pak. Malahan lebih parah dari mungkin dari zaman Orde Baru seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang salah itu, Pak? Apa yang salah? Saya kira ini justru kadang-kadang yang diusut itu yang kelasnya kelas-kelas yang menengah ke bawah. Seperti sosialisasi ini saya kira juga lebih segmennya dari menengah ke bawah. Tapi kalau yang dari menengah ke atas rasanya mungkin ya itulah seperti Jaksa Agung sebentar saja sudah diganti kan, kalau tidak sesuai dengan kepentingan politik. Nah, kira-kira ke depan, Pak, dari pemateri-pemateri dari KPK sendiri akan berjalan kemana gitu, Pak, pemberantasan korupsi ini. Kalau seperti ini rasanya sampai ini pun di negeri kita saya kira tidak bisa. Kalau tidak bisa seperti misalnya seperti Cina, Korea misalnya, itu mereka juga dulu negara-negara yang cukup besar korupsinya, tapi dengan keberanian yang mereka lakukan yang mungkin bagi kita itu adalah sebuah kezoliman, tapi akhirnya mereka bisa terbebaskan dari korupsi. Nah, mungkin gambaran aja, Pak, gambaran ke depan dari kawan-kawan kita KPK yang memberikan materi ke depan seperti apa? Baik, luar biasa ya Pak. Terima kasih, luar biasa pertanyaan yang mungkin ini mungkin harapan, sebuah harapan. Memang kualitas korupsi ini luar biasa, dari kualitas sampai kuantitas yang dahsyat, maha dahsyat dan sangat menyakitkan, menyakitkan hati. Luar biasa, kita sedih dengan kondisi saat ini, terutama di Babel. Nah, pemberantasan korupsi tadi ada strategi, Pak, ya. Itu tadi ada dari pencegahan, kemudian penindakan, kemudian pendidikan. Nah, ini pada saat penindakan itu sampai ke vonis, itu kan memang ada kejahatan di dalamnya, kan? Ada yang seperti kita sebut mafia peradilan, segala macam ya. Nah, itu yang nggak ada efek jerahnya. Kadang-kadang dia penjaranya bisa dibeli, Bapak Ibu. Saya ini tampilannya nggak, saya lihat kan penjara mewah di Indonesia, Lux, toiletnya Toto mereknya segala macam, mewah sekali. Hotel bahkan kalah, ada fotonya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini memang sudah sangat memprihatinkan gitu. Dari sisi penegakan hukumnya, itu bahkan yang tadi sebelah political corruption tadi, itu sudah direncanakan, itu Pak ya. Korupsi itu sudah direncanakan sejak awal gitu. Mau di negara ini kan banyak uang ya, pemerintah republik ini, harta kayaknya luar biasa banyak. Yaitu hanya segelintir orang yang punya, yang menikmatinya hasilnya. Itu tadi dari awal sudah direncanakan untuk itu. Termasuk lembaga peradilan diatur. Kemudian apa lagi tuh? Semua kondisi juga bisa diatur. Ada tawar menawar. Nah, ini jadi memang salah satu yang tadi saya sebutkan yang dampaknya dari politik dan demokrasi itu berawal dari situ, Bapak Ibu. Pada saat kita menerima serangan fajar, sekarang bukan serangan fajar yang mungkin ada dan terang-terangan begitu. 50.000 aja dia ambil untuk 5 tahun, Bapak Ibu.
Jadi ini sumber utama bagaimana kita ya, diri kita, keluarga kita lah, jangan sampai lah hal itu ada, itu sebetulnya ada dilema buat kita, diterima atau nggak terima atau nggak gitu. Kalau kita terima kita ada tertanam kan, wah saya harus pendidikan nih, berawal dari situ Pak ya. Kemudian harusnya dikombinasi dengan penegakan hukumnya, dengan apa tadi itu penindakannya. Seperti di Cina ini cukup bagus itu. Siapkan satu peti mati buat saya ini apabila saya melakukan hal yang sama gitu kan. Itu udah sebetulnya udah ada pimpinan. Komitmen pimpinan, political will ya ada nggak ke pemberantasan korupsi. Tapi lembaga ini Pak ya, ini memang amanah reformasi. KPK ini amanah reformasi. Lembaga harus ada, walaupun kita tahu ketuanya pun melakukan hal yang tidak terpuji, bukan tidak terpuji, pemerasan. Sampai sekarang hukumannya nggak jelas. Dia masih buat dodol di kampung halamannya. Kita nggak kesel, kita nggak marah itu pimpinannya. Karena yang musuh lembaganya sendiri itu sebetulnya nggak fair. Masyarakat harus seperti itu. Nah itu hal kayak gitu yang kita prihatin sekali. Bagaimana caranya KPK tetap ada? KPK sebagai institusi tetap ada. Dan masih banyak orang-orang yang mempunyai integritas tinggi di dalamnya. Walaupun masih ada setannya dalamnya itu, seperti penjara kemarin kan, tahanannya dikumpulin, dikutip duitnya, kayak gitu tuh. Ini direkam di Kominfo nih. Saya berani ngomong gitu karena memang orang KPK sendiri yang menyampaikan seperti itu. Jadi masih banyak, insya Allah kita tetap optimis Bapak Ibu. Makanya tadi kita pendidikan perlu, paling tidak dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita, keluarga kita. Jadi paling tidak kita kata jujur. Awalnya jujur. Anak kita SD masih bisa lah kita kasih jujur. SMP mulai. Jangan sampai terlambat Bapak Ibu. Jadi menjadi suatu kebiasaan. Oke. Waktu mungkin sudah habis ya cukup. Pak tadi kan di strategi pemberantasan itu ada waktu saya sejam 3 menit lagi nih Pak. Singkat saja. Pendidikan dan pencegahan mungkin sudah kita laksanain Pak. Ya. Tapi kenapa di penindakan tuh masih ada yang kurang tuh? Kayak RUU perampasan aset, apakah itu mempengaruhi juga? Kenapa nggak disahkan juga? Apakah KPK punya intervensi terhadap itu Pak? Lalu kalau memang disahkan, apakah itu bermanfaat juga? Apa itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Perampasan aset itu salah satu yang ini ya, pencucian uang itu memang hartanya total. Mau dari tahun berapa pun dia memiliki harta itu akan ditarik ke semua. Pemiskinan itu. Kenapa nggak disahkan undang-undang itu sampai sekarang ya? Itu tadi korupsi di lembaga yang tadi political corruption tadi. Mungkin saya tak masyarakat kita udah berharap banyak terkait dengan itu. Silakan Pak, silakan. Ini waktunya habis ini. Ya, tidak apa-apa. Terus saya direkam. Ini budaya nih. Jadi gini Pak, kalau saya Ini tadi sudah Pak, ini udah ya? Udah di scan ya? Sudah Pak. Sudah ya? Nah sekalian ini yang ketiga nih, mohon untuk di scan lagi silakan. Kalau udah 1 jam mungkin udah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan kalau sudah video mati kita diskusi saja.